Temu masyarakat Pak Lurah, makasih. Mudah-mudahan bebas dari potongan pajak. Ya biasanya kalau masuk ke kampung orang ada itunya. Ada pajakannya. Di sini mah enggak dong, di sini mah bebas. Orang saya masuk aja udah taman duduk udah ditawarin. Rokoknya mana, kopinya mana, kuenya mana. Tahu pada di mana. Nah, saya nyampe udah kasih nangka cempedak. Nah, nangka cempedak saya nggak makan karena udah saya baru pulang dari Kuningan, Cirebon. Dari Cikupa terus ke Kuningan. Tadi pagi saya acara di Kementerian Pertanian. Jadi suara udah mulai rada-rada serak-serak basah. Suaraku rada serak-serak demek. Ya, jadi suara saya agak berat udah. Jadi saya tadi mau makan nangka cempedak nggak jadi. Dalam hati saya bukan nggak menghormatin, bungkus ngapa? Kali kalau di kardus mah banyak temennya. Kalau ngegoler sendiri kan ya itu aja cempedak sendirian. Kali kalau ada kardusnya mah isinya teman-temannya pada nyusul. Ketua RT 0105 Bapak Muhyiddin yang sama kita hormati, makasih Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT bisa RT 01 bisa naik jabatan ke RT 02. Juga Bapak Guru Jayadi. Mohon izin Pak Guru, juga Ketua DKM Musola Al Amin yang terhormat Bapak Samud. Mohon ikhlas guru-guru saya dan juga ibu-ibu saya, kakak saya, teteh saya, para tokoh. Spesial juga buat teman-teman BPP PKB. Ada tadi antar saya, dia ngawal saya dari situ depan. Ya alhamdulillah teman-teman saya pada ngawal saya juga, banyakannya ngawal sama yang ceramah. Sampai saya keinjak-injak, untung aja. Yang ngawal banyak banget dari begitu masuk. Orang lihat yang penceramahnya mana nggak tahu, ada diinjak-injak di bawah. Yang ngawal gede-gede banget, yang ceramah kayak jengkol muda. Kakak saya, teteh saya, empok saya, nenek saya, guru-guru saya, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mohon ikhlas. Ini saya menceramah, bukan lagi ceramah kayak kiai, enggak. Saya kan bukan kiai. Yang biasanya mas saya syuting, saya makan temennya Parto, temennya Eko. Dulu kan gitu. Sekarang kenapa saya ceramah? Bukan karena alim, bukan karena udah bener. Kenapa saya ceramah? Biasanya sama syuting sama Parto sama Eko. Ya kenapa saya ceramah? Ya karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Iya. Parto masih syuting, udah rada kelar di OPJ. Eko kan di DPR dia. Jadi teman saya bagi-bagi, makanya saya ceramah sendirian aja, nggak ngajak dia. Ya, males duitnya bagi 3. Jadi tipis. Jadi kalau sama saya ngajinya hahaha aja. Jangan serius-serius, nyari girang. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau pinter sama guru ngajinya, kalau mau rame sama saya. Biar jelas, jangan berbalik, mau rame sama guru jangan, mau rame sama saya separuh PA juga hayu. Ya, jadi kalau saya ceramah ngajak ke ibu-ibu biar girang, nggak usah serius-serius, hidup capek ngurusin anak, ngurusin suami emang nggak pegel, capek hati, capek pikiran, bener. Emang bapak ngurusin anak, ngurusin bini, ngurusin nggak capek, anak udah masih kecil sampai pada gede. Emang orang tua nggak setengah-setengah ngurusin anak kan? Iya. Kerja banting tulang, aku tulang siapa? Peres keringat, ngapain aja peres dorong, cuci aja rendem. Ya, istilah itu istilah. Ya, sampai katanya keringat ke bol-bol ya gitu ya. Bolnya aja songong mau dikeringetin. Jadi kalau kira-kira saya ceramah pengen bener, jangan sama saya, salah ngundang. Saya kalau ceramah ilmu saya ilmu hahahehe, ceramah saya hahahehe, yang dengerin juga kudu. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmunya. Udah itu aja dulu. Jangan sok-sokan ngaji serius banget depan ustazah. Subhanallah. Cakep ucapannya mah. Umur di atas 50 begitu diri kolesterol naik. Biasa aja. Ya teh. Biasa aja goyang depan.
Hidup kebangetan diem aja sama. Kalau hidup disebut hidup itu bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti mati. Ya coba apa? Lato-lato aki-aki coba lihat dah. Ya, kalau yang muda kan kita gitu ya. Aki-aki mau ke kanan aja dengan. Jadi ini mohon ikhlas dulu, diikhlasin dulu biar nggak ada dosa di antara kita. Ya guru-guru saya tadi ngobrol di depan, saya salaman dulu semuanya saya salamin supaya jangan jelek. Karena zaman sekarang sensitif, nggak semua ini demen sama saya, ada yang gede banget ada. Iya, dia datang juga karena udah nggak enak aja sama yang lain. Ada yang memang resep tuh kayak mas saya di sana, coba angkat tangan kamu. Tuh, coba bilang lope buat aku. Tuh, itu yang sehat panjang umur, yang diem aja nggak cepet sama mati coba. Ya, udah di rumah cemberut, di pengajian cemberut, pulang masih cemberut, lihat tetangga cemberut, sampai lewat pohon masih cemberut, ngelewatin kuburan cemberut. Itu yang kuntilanak gedek. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Teman-teman hadroh, makasih, maafin. Istirahat, ngopi-ngopi, minum-minum dulu. Anak hadroh luar biasa bu, kalau nyari mantu yang begini nih, anak ibu aman, karena anak hadroh itu tabukannya kencang. Iya, maling motor aja melintir apa dia. Mana hafal tak kedumprang. Yang kedua, anak hadroh itu pinter-pinter, suaranya bagus-bagus, mimpin tahlil bisa. Jadi kalau punya mantu bisa mimpin tahlil aman, nggak usah bayar ustadz. Mantunya sudah tahlil selama 7 hari. Ini mantunya besok nyusul bagus. Ini maafin saya kadang-kadang kalau banyak begini suka bingung mau ngomong apa. Yang penting girang aja, yang penting girang. Girang, senangin hati. Termasuk kenapa kita kumpul begini. Biar girang, biar senang. Sebab kalau mau ketemu saya jangan susah hati, enakin hati sama saya. Nggak enak hati sama saya, kesel di rumah ditagih hutang, mendingan ngaji. Siang ditagih hutang, pagi ditagih hutang, sore ditagih hutang, mendingan berangkat muludan kita. Jadi separuh ngaji, separuh muludan, separuh lagi ngumpet. Daripada di rumah ditagih mulu. Boleh. Emang orang lain tahu apa? Kalau kita ngaji begini kan coba, yang mau nagih juga kedon, yang mana? Sampai balik lagi deh, gue pegel mata gua. Allah, ini geser aja kemarin nih. Ini kemarin nih abangku maaf, nggak apa-apa ini minuman kaleng satu di sini deh. Kalau banyak kue aja di depan pantas ya, ada pajangannya. Taplak juga ujung bininya nih kayaknya. Asiknya tuh kalau udah begini enak aja. Kalau ibu datangin kiai buka kitab ada 7 satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhadza fadkur. Baru satu buku udah pada pulsa aja udah. Kalau kiai yang ceramah malaikat pada datang. Kalau saya yang ceramah setan kebon nyusul. Jadi girang. Aku seperti burung dara. Ini dikasih tepuk tangan lu kicak. Udah tuh, gini aja, yang penting kan dibayar. Jadi ustadz kan pada pinter, kalau saya makan pinternya nggak jelas. Penting ada duitnya dah. Nah, ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Iya, sebab sering kita ditipu sama orang yang ngomongnya kayak orang bener, kelakuannya kayak orang bener, begitu dagang ngajak dagang malah dagangannya enggak ngajak kerjasama, hampir nyaris kita kan pernah ditipu nih, dibohongin orang kan pernah ini. Ya bu, emak juga pernah dibohongin anaknya, iya mak? Iya mak, itu sampai banda habis dijualin. Artinya kita udah capek, makanya kalau ketemu saya girang. Ya, jangan banyak pusing.
Serius-serius nggak usah. Jangan sok-sokan mentang-mentang gelangnya kuning begitu ketinggalan ngaji subhanallah. Jangan ada kali. Jadi saya tuh konsepnya kayak gitu. Kalau saya begitu, mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai, kalau mau rame sama saya. Jadi biar jelas dulu, jangan nanti kok ceramah begitu mulu, emang begini. Gitu. Mas saya juga ngelahirin begini, emang dia tahu kalau bakalan begini. Sampai ditungguin orang segini banyak, ya mas saya nggak tahu. Berarti sekarang udah nggak ada, tapi doanya masih berasa dari saya. Saya begini karena emak saya. Makanya anak yang berani ngelawan orang tuanya labelnya itu anak durhaka. Itu jelas dari cerita zaman maling kundang sampai maling motor. Dua raka. Ini emak saya calon ahli surga. Amin. Ini emak saya calon ahli surga. Yuk bareng, yuk kita puji yuk. Manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Apa sih gua pikiran lo ngomong apa? Gak jadi gak enak pikiran lo apa? Legging gua bolong. Aman ya? Panggungnya tinggi banget ini. Kalau gua penyanyi mau gua angkat. Sampai tinggi banget kata anak muda di kolam. Wow, merah jambu. Ya. Kita memuliakan manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Itulah namanya maulid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat berselawat kepada Nabi, apalagi kita yang ngaku umatnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, berselawat. Yuk bareng-bareng. Tadi sama hadroh sudah, sekarang tanpa hadroh saya pengen dengar suaranya. Ibu Bang di bawah pohon enak amat nih. Ngaji apa main ludo sih? Ya, yuk bareng-bareng abangku saudaraku. Supaya di hati kita ada manusia mulia yang kita cintai dan dicintai oleh Allah. Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu niatin Bu kalau punya hajat sambil selawat insya Allah kabul. Setebal apapun penghalang kalau kita selawat ACC. Kenapa sampai sekarang kita dengar kita nggak percaya? Karena kita ngerti kita baca, bisa kita baca, cuman yakinnya kurang. Ya, yakinnya kurang itu kita ngaji mah ngaji ya Bu. Benar sembahyang mah sembahyang tapi lebah punya urusan tetap baik kita pusing benar. Sampai lagi ditagih lagi ya. Kita mah nggak mau ngutang disuruh ngutang, tak udah ngutang aja kita dikejar-kejar padahal. Yang salah kan dia yang ngutangin ya. Tahu tuh si bego. Lagi sallallahu alaihi simple Bu, dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah. Kabul doa emak bapak dah kelar. Sekalipun kita nggak kaya di dunia, nggak banyak badak, tapi kita punya jaminan masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Amin. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita kumpul begini? Karena ibu bapak kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Amin. Ini adanya acara karena rame-rame. Aku tahu. Kamu ngundang aku patungan. Ya iyalah. Ketua nggak
bakal kuat bisa jual motor. Tapi ini kalau kita punya keinginan, Allah tolong manusia, tolong. Di mana senderannya? Makanya orang-orang tua kita dulu enggak banyak ngelamun, mintanya sama Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Agak miring. Ya, ya. Ya. Kamu perhatian sama aku. Awas jatuh. Kalau aku diem aja nggak jatuh, kalau aku kipas-kipas begini. Jadi ibuku, saudaraku. Saya ngomongnya kayak orang sana pakai ibuku, saudaraku. Masih bagiin baik ya. Yang penting mah orang mana kita ada resepan aja gitu. Jadi seragam hitam-hitam begini. Hah? Pengajian apa Pancasila? Ya tapi bagus sih, kerudungnya hijau sage. Pak boleh beli, ya Allah nyaut kencang banget. Hah? Iya, kan saya bilang ngaji Pancasila. Ya beli, masa nyolong apa? Dia orangnya baperan ini najong. Ya, Bu. Ya, ini ayat Maulid dikit kok. Nyari happy aja. Saya nggak banyak-banyak. Tadi juga mungkin dibaca sama Kori. Bareng-bareng kita ngaji. Kalau ngaji sendirian kurang asik. Buka suaranya biar ada nilai pahalanya. Ya, Bu? Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan, ujungnya aja ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kayak guru ngaji. Lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu Hasanah, Bapak Hasanah, anaknya Hasanah berarti keluarganya keluarga yang hasanah. RT ngaji Hasanah, RW-nya ngaji Hasanah, lurahnya ngaji Hasanah, masyarakatnya ngaji Hasanah. Berarti ini kampung sawah, kampung kita yang hasanah. Presidennya Hasanah, pejabatnya Hasanah, rakyatnya Hasanah, berarti Indonesia negeri kita yang hasanah. Dunianya Hasanah, akhiratnya Hasanah, pasti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Bisa jadi guru ngaji. Nah, murid saya ini. Hasanah itu baik, Ibu. Allah kasih kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sengaja saya pakai baju merah. Karena ini bukti hubul waton minal iman, bukan nakut-nakutin banteng dia mah. Romanya degi banget nonton. Iya, sampai ada ini malam-malam pakai baju merah kan disuruh banteng. Nggak, masih dalam suasana merah-merah. Merah itu kan tandanya berani. Ya, Bu, merah berani. Ya. Dia ngeliatin gua kayak itu pusat pendarahan apa merah-merah. Ini yang hasanah, ini nih yang hasanah nih, masya Allah, donatur luar biasa, ya. Terus yang bantu luar biasa, kameramen luar biasa. Nggak tahu ini live apa enggak? Waduh, gua hati-hati ngomong, terus ribet viral aja. Bu, maaf Ibu, sekarang masalah ngomong dikit aja naik, rame. Makanya saya ngeri banget. Gue gak usah ngomong dah, kalau live dah gue buka kain sarung aja gue putar-putar ya.
Hasanah ibu itu baik. Kita selalu berharap jadi orang baik. Dan ternyata manusia suka kebaikan, Allah suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Termasuk orang-orang tua kita, para leluhur, orang-orang tua, kakek nenek kita, yang diwariskan oleh orang-orang tua kita adalah kebaikan, aman. Kalau diwarisin tanah, habis. Diwarisin sawah, habis. Benar? Sampai saya tadi nanya, pohon pule aja udah nggak ada, pohon durian udah nggak ada. Pertama katanya digadein punannya dulu. Akhirnya karena punan mau diangkat, ada tanahnya sekalian dah. Bilang aja mau menjual tanah. Jadi lama-lama habis. Makanya rata-rata yang ngabisin banda orang tua siapa? Anak apa orang tua? Nah, kita udah pegel nih. Sekarang nih maaf ibu, kita yang jadi anak sekarang harus kaya. Benar. Dulu masih ada pegangan, ada banda, ada tanah, masih bisa ada kebun, ada kontrakan. Nah, itu teman saya tuh kontrakannya banyak. Ada 10, asal mau nyunatin jual sepintu. Ya, besok ngawinin jual sepintu. Bapaknya nongkrong di Jabon habis 3 pintu. Nongkrong doang di situ. Ya. Akhirnya tuh kontrakan nggak ada jendelanya, tinggal pintunya aja. Ya pintunya habis dijualin berarti tinggal jendelanya ya. Siapa yang mau ngontrak nggak ada pintunya, habis pur terjeplos. Nah sekarang nih adik-adikku saya yang kita isi kemerdekaan, saya ceramahnya enggak ini bu ya, kalau nggak banyak ayatnya di malum. Saya kalau ceramah emang nyari lucu, jujur aja kiai. Kalau kiai nyari bener, kalau saya nyari lucu. Kalau saya ada Pak Ketua Panitia ngundang, tolong nanti di Kampung Sawah di apa namanya ini di Pemagar Sari, tolong nanti itu masyarakat situ biar pada bener. Saya nggak datang. Malu lah, saya aja nggak jelas benernya di mana. Ya terang-terangan aja, ada orang yang ngaku bener padahal belum tentu benar. Ya orang-orang, coba buka YouTube, orang-orang yang udah punya pengaruh besar aja masih punya kasus ya bu. Saya kan ngeri juga. Ya ada yang punya pondok, punya talim, tapi bisa melakukan perbuatan yang jelek ya bu. Makanya saya juga takut kadang-kadang. Kalau bisa emak jangan foto namanya saya lah. Takut ada ser gitu. Suka malu saya bener dah. Kalau emak ngajakin foto gitu, apalagi sampai meluk gitu, saya bukannya nggak mau. Apa ya, kayak nggak ada setrumnya gitu. Kalau emak kan udah lobet. Di tas juga nggak mau penuh-penuh. Iya mak, iya nak, iya mak. Nek maafin nih, ini jangan ini, yang penting nenek girang aja udah, jangan capek-capek, jangan pusing-pusing. Mikirin banda ya udah habis. Mikir diganti nama anak ya nggak keganti. Bebasin aja, udah liatin saya. Ya. Tabassumu fi wajhi akhi ka sodaqah. Nyengir aja, senyum aja bisa sodaqah. Jadi pulang dari sini masuk pintu. Kamar mandi. Naik ke tempat tidur. Gitu. Kata suami ya kepean. Pulang dengerin aja akting apa koslet. Artinya girangin aja udah. Ad-dunia lahun wala ibun, kata kiai, dunia itu senda gurau. Jadi jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Ketahuan udah begitu, masih begitu aja. Suami emang udah begitu, dibikinin kopi begitu, dimasakin begitu. Ya. Berarti emang suami udah begitu. Suruh makan begitu. Kagak dikasih makan ngomongnya begitu. Dibaik-baikin begitu. Dimarahin juga tetap begitu. Berarti emang pelakuannya udah begitu. Dikasih nanya ngapain dibikin? Bener. Haji Akri ceramahnya begitu. Yang dengerin juga kudu begitu. Berarti kan kita semua emang udah pada begitu. Begitu aja. Enak ngangkat dah. Ya maaf pak, maaf bukan lagi ini. Sekarang kita pikirin mau kaya, nggak kaya, capek nggak? Aman ternyata jadi orang nggak kaya tuh aman. Itu yang pada punya kasus, kita buka YouTube itu kan orang yang banyak duitnya. Yang sampai emas batangan.
Ya kita mah 2 gram udah ditawarin mulai jual ngapa mak. Sampai emak lagi pakai copotin dulu ngapa mak. Orang-orang yang pakai kiloan batangan itu yang akhir maaf ibu. Kalau orang-orang kayak kita maaf di Pemagarsari, saya yakin gak bakal negara berani memiskinkan orang Pemagarsari. Emang gak kaya-kaya dari dulu. Dan gak ada kasus nih, yang penting ngaji. Waktunya ngaji begini gilang udah. Punya seragam, ditawarin seragam, emang gak beli, suruh ngutang sama ustazah. Ya ambil aja, emang apa? Bener? Apain pusing-pusing? Mau 3 kali bayar ke, 4 kali bayar ke? Bener? Daripada kita gak punya seragam akhir yang gak diajak. Ambil, kalau ustaz nawarin seragam bu, ambil. Orang-orang pada punya malah ngomong, aku nunggu izin suami aku dulu. Ikut. Lama. Orang udah punya seragam 2, dia masih aku nunggu suami aku dulu. Rasain besok nggak diajak. Jadi ibu yang ngutang, suami yang gampang emak. Yang lainnya gampang. Jadi kenapa istri punya utang pak? Ternyata nggak salah istri. Istri punya utang karena suami ngasih duitnya kurang. Terima kasih. Kayaknya ini dalam banget. Ini yang suaminya gedet gini ceramahnya. Ini suaminya di belakang tembok. Anjing. Ini gue diajarin ngutang. Anjing. Dan suami harus sadar, secara jujur, istri tuh nggak perlu banget suami. Maaf. Dengerin dulu ngapa dia bang. Coba apa? Saya tanya ibu, suami nggak ganteng, suami nggak keren, nggak masalah asal punya. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin dia dekil sekalipun asal megang. Kan jelas itu nggak penting kita pak. Lah saya pulang dari sini emang yang ditungguin saya. Ya iya sama kamu. Saya tanya lagi, ibu suami kerja 2-3 bulan nggak masalah, dia mau di luar kota, mau di dalam kota, bener. Asal sebelum berangkat kerja ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Setiap bulan kirimin. Artinya buat 2-3 bulan dia kerja enggak ngaruh. Iya dong? Ini maaf pak, ini realita begitu nyatanya. Itu demi Allah, nggak latihan kan kita. Saya tanya lagi, ibu ke pasar sendirian, nggak masalah, asal udah megang. Buat apa ke pasar nenteng-nenteng suami, apa ditetekin, tapi nggak megang. Berangkat sendirian, nggak ngaruh, asal udah megang. Makin jelas nggak pentingnya kita pak. Ini maaf pak ini. Maaf. Jadi makanya rata-rata yang mati duluan dalam rumah tangga itu suami. Iya ada yang udah nggak kuat. Kalau udah kesel mendingan matiin gua. Gua di rumah salah, gua pergi salah. Di rumah mulu. Baru mau berangkat keluar, makanya lagi ngayap mulu. Jadi yang selalu salah kita pak. Kalau istri nggak ada salahnya, nih orang-orang hebat semuanya. Makanya saya demen kalau ceramah banyak ibu-ibu demen saya. Karena rata-rata mudah-mudahan yang masuk surga duluan kaum ibu. Oh, bapak mah kadang-kadang maaf, surganya belakangan mati duluan. Ya rata-rata coba dalam rumah tangga kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada tinggal mati emak. Coba, bapak duluan meninggal daripada emak. Kenapa? Berarti kan bapak udah nggak sanggup sebetulnya. Kenapa ini masih pada hidup dia lagi bertahan aja. Kayaknya ibu kalau udah minta duit, ini secara jujur pak, maaf. Ini mah jangan diambil hati ini mah. Tadi kan saya dibilang di depan, babnya bab hahahehe. Ilmu saya ilmu hahahehe. Nanti juga pulang dapatnya dapat. Udah begitu aja dulu. Pusing amat.
Pikirin kaya, nggak kaya. Sampai diajak ngepet, gagal. Orang jadi bakung, ini jadi kucing. Nggak dapat duit, malah dilemparin tulang. Saya senang, girang aja girang. Mak pakai pempes ukuran L enggak? Nggak, takutnya saya ceramah, atas ketawa, bawah nyusul. Pempes ukuran L. Begitu pulang cakep banget pada ngondok. Artinya nyari senang. Enggak. Kayak ajarin ibu, oh ini mari kita beriman, kita tingkatkan iman. Emang mau ngecor pakai tingkat? Ngaji aja ya. Gak usah sok-sokan gitu, gak usah. Selonjoran begini gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ditanya, kok ngaji duduknya begitu? Gua habis pendarahan, mau apa lu? Gua telak mulu gitu gak apa-apa. Jadi jangan terlalu serius, capek. Suami juga maaf nih, ibu-ibu berharap ke suami capek. Ya maaf, wanita itu almar'atu kalmir'ah. Wanita itu seperti kaca. Kalau dia sudah retak pecah, itu berbaliknya susah. Nempelinnya susah. Maaf, ini kelihatan wajah-wajah yang sedang punya keretakan. Iya maaf. Akibat apa? Aku cuma satu. Aku tahu cinta, cuma kurang satu. Gua mah heran, jujur amat ya. Ngaji lagi pelan-pelan biar kelihatan kayak orang benar. Iya, bukan lagi. Ibu maaf ibu, orang maaf. Siapa sih orang yang paling benar? Apa Haji Akil lagi ceramah ini kelihatan kayak orang benar? Baru kelihatannya. Ya bu? Aslinya mah siapa yang tahu sih? Ini ibu selagi bohongin aja mau. Dia kan belum tahu benernya saya. Siapa? Benar ibu? Termasuk suami ibu anggap bener banget itu. Entut. Iya, yang kita anggap benar belum tentu. Kira-kira begitu. Orang yang benar di hadapan Allah itu dia matinya husnul khotimah, masuk surga. Itu pasti udah orang yang paling benar di hadapan Allah. Lah kita kan belum mati. Kita kan belum ada di surga. Benar ibu? Oh tiba-tiba itu orang nggak ibadah, tapi kok ada di surga, berarti sukses di hadapan Allah. Itu dia pakai gamis mulus setiap hari sampai nyengser. Habis tai soang, tai kunyit nih. Umpamanya. Tapi kok nggak ada di surga, berarti nggak sukses di hadapan Allah. Benar? Bisa jadi yang duduk dari tadi, yang maaf ibu, yang udah berasa demek-demek bawah, yang udah mulai dipegang ini apa? Ternyata itu yang masuk surga, bukan yang duduk di kursi yang empuk. Ini ahli surga semua ini. Amin. Yang keras bu, ini ahli surga semua ini. Amin. Karena adanya di masjid, musola. Amin. Itu. Iya, tanpa kita aminkan musola kita udah mengaminkan, benar? Amin. Ini ahli surga semua, kakakku, tetehku, abangku, nenekku, ahli surga semua. Amin. Jadi jangan ragu-ragu aminnya. Amin. Kan kunci surga miftahul jannah la ilaha illallah. Berarti kuncinya surga kita udah pegang. Coba aku pengen dengar suara kamu, cek ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semua kakakku, adekku, ibuku, nenekku, kuku. Ini yang ahli surga semua, mau ngaji, mau duduk seperti ini. Saya tahu ini nggak ada anak presiden, nggak ada di sini. Atau anak pejabat gitu, nggak ada di sini. Ada orang kaya juga nggak. Ini lebih mulia daripada itu. Ini anak-anak orang soleh, emaknya baik, kakeknya baik, neneknya baik, tinggal di kampung yang baik, bikin pengajian baik, maulid bareng-bareng baik. Ini kebaikan yang bakal bikin jalan kita ke surga. Amin.
Walaupun duduk di depan begini yang ceramah kok nggak jelas begitu, nggak usah cari kejelasan lah. Capek, aku tahu aku memang nggak jelas, tapi kamu juga kehidupan kamu nggak jelas kan? Ya, ayolah kita sama ibu. Nanti kita masuk surganya bukan bareng Nabi, tapi dengan syafaatnya Nabi. Kalau iring-iringan mah ya belum tentu juga kali, walaupun saya penceramah begini. Ibu lihat saya penceramah, keren kelihatannya. Tetap aja kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih kopi, nggak dikasih, tetap aja Ustadz juga mati, Bu. Enggak, udah ada. Itu ada larutan ya. Ya emang penceramah panas dalam kali ya. Itu lagi disiapinnya ada larutan. Itu ada yang biru yang Pokari. Mungkin karena itu kali dianggap penceramah kekurangan ion. Udah biarin nggak apa-apa, udah itu aja cukup. Kalau ada sisa anggaran buat pembubaran panitia nanti. Dari itu aja udah minum aja, kue juga enggak. Itu aja gitu. Larutan sama sedotan doang gitu. Sedotan juga sedotan yang kempek gitu. Kita kinyut. Biarin, MC itu punya gua, jangan ambil. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, mudah-mudahan yang masih jomblo nanti ketemu jodohnya soleh. Amin. Orang kaya. Amin. Jadi kalau kita begini nih, ada doa. Bu, saya baru dianggap orang gila, tapi kan saya ngaji. Segila-gilanya saya. Taruhlah ibu ketawa terus, dia nggak tahu emang separuh gedeg apa gimana gitu. Ya, tapi kan kita happy nih. Ya, saya yakin ini suka. Dengan pengajian suka. Iya. Saya yakin nih kalau saya timbalin sampai jam 12 juga kuat. Jam 1 juga kuat. Beneran? Ibu kuat? Jam 12 kuat? Emang ini sekampung security semua? Lah jago amat ronda ya orang ini. Nah, kalau separuh aja, dikit-dikit aja. Kalau saya mah emang satu, jujur aja, yang alim bukan saya, bapak saya. Kalau saya emang nggak jelas, mondok, ngaji. Ya teman-teman saya baca kitab, saya maling ikan. Jadi akhirnya jarang yang ngikutin saya. Kalau saya ngaji bener, nggak bakal jadi pelawak. Emang emak bapak saya pelawak? Enggak. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Ya karena emang biasanya syuting terus sama partner, dia udah nggak ngajak-ngajak saya. Eko di DPR juga nggak ngajak-ngajak saya. Ya bagus saja Pak Mamit ketua panitia yang undang saya. Iya. Ini lampu nggak berhenti ya? Muter aja ya. Ini kayaknya kita aja yang ngeliat lampu pegel sampai lagi lampu ya. Ke atas saja. Ini yang kalau kena pohon ini kuntilanak kesel. Yang terus aja ke pohon, kuntilanak lewat. Ih, silau aku. Ini yang bikin kata kuntilanak silau. Hebatnya lampu sekarang gitu. Dulu yang namanya lampu nyenternya ke bawah, sekarang mah ke atas. Ya padahal orang di bawah, ngapain nyenternya ke atas ya? Dipikir kita mau terbang kali. Emang begitu Bu, lampu nyenterin ke atas aja. Obor kalong kali dia. Tarik nafas. La ilaha illallah. Itu tauhid kita. Dunia kita kejar kemana lagi nggak bakal habis. Ngelamun kaya nggak kaya juga nggak cukup. Curhat. Mana tempat curhat? Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kalau kita curhat sama teman ngaji, curhat sama tetangga bisa bocor. Benar. Lagi enak dia bilang iya, tenang aja nggak bakal gua omong. Ih, besok pas selek dikit habis dikupas sampai fluk. Ih. Karena seikhlas-ikhlasnya kita ya kita, bukan ikhlasnya para kiai, para wali, para anbiya. Seikhlas-ikhlasnya kita ya kita. Al-ikhlas fil khawatiril a'zam. Kata kiai, ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan kayak kiai. Banyak burik mah ada. Benar. Abang.
Barutan cap kaki panitia. Nah, terus rada hitam-hitam burik gitu. Apa? Hah? Oh, sedotannya empuk. Emang ibu mau ngenyotin? Minumnya kiri lah, megang mic ke kanan. Kalau ada yang protes, masa penceramah minumnya tangan kiri? Kalau Agus Buntung minum pakai apa? Terus ini terus. Nggak apa-apa begini. Yang kira-kira udah ngantuk pulang aja. Ya daripada ntar malam-malaman gitu pulang aja. Ini saya nyusul tuh. Iya mas udah nggak ada orang masih. Wah ini nyaman. Ya bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata dia la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah. Dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Sering kita dalam sholat kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut Allahu Akbar waktu sholat. Kita sebut Allah Maha Besar. Ternyata waktu sholat di kepala kita Allah nggak besar. Yang besar utang kita. Ya bu. Kadang-kadang kita sampai lupa rakaatnya. Allahu Akbar udah 2 apa 3. Padahal suratnya kulhu lagi kulhula. Kok sholatnya bacanya kulhu iya. Aku suka dengan ayat itu. Dalam hati yang lain gue belum hafal. Itu pun masih kayak ya. Benar. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Teteskan air mata pada saat malam. Ini curhatnya orang-orang tua dulu. Ibu kalau boleh saya cerita, saya orang yang nggak rajin, ya, nggak alim-alim bener. Tapi emak saya bangun malam sholat, doain anak. Allahumma, ya Allah anak saya, biarin dia besok apa namanya, habis perasaan gue ngomong lu nungguin sih kok. Iya doa emak sama anak pasti semua orang tua sayang nggak sama anak? Sayang. Kalau nggak sayang nggak bakalannya dia keluarin dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan dia bawa-bawa. Itu kandungan benar. Coba kalau dia nggak sayang aja paroin aja tuh perut. Di bawah 7 bulan juga sampai ngidam-ngidamin mau beli mangga nggak ada, sampai nyolong dulu. Besok pagi baru ngomong, malam saya meeting. Ada yang begitu daripada anaknya ngiler. Ternyata bukan anaknya doang, sampai ke bapak-bapak ngidam-ngiler semua. Ya, sampai ada cerita begitu tuh sayangnya emak sama anak. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak kan pernah jadi anak. Waktu jadi anak kan punya emak. Emaknya emak kan pasti emak-emak dong. Iya iyalah. Sekarang ini jadi emak. Ya jadi ibu. Dulu waktu sebelum jadi ibu kan jadi anak. Waktu jadi anak punya ibu dong. Ibunya ibu kita punya ibu juga dong. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu. Makanya kalau mau jadi ibu rumah tangga nggak usah cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah pakai ditulis, asal rajin beranak aja. Itu pagi-pagi udah emak, benar? Ya. Nah sekarang kita udah jadi emak dari anak-anak kita ibu. Makanya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Jadi kalau hari ini anak kita nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita? Benar. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pisang. Nggak mungkin pohon pisang ditebang keluar pohon durian. Iya bu. Artinya pengen punya anak rajin ke mushola, emak bapaknya kudu rajin ke mushola. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh.
Sebangor-bangornya anak pasti bakal tua. Udah tua bakal mati. Habis hidup pasti mati. Jadi kalau kita benci sama orang, nggak usah pakai ke dukun minta air dia mati duluan, nggak usah, sayang diemin aja. Entah juga lama-lama mati. Nih ibu ngeliat saya gedek daripada kesel, liatin aja, tapi juga lama-lama saya Mati. ini najis nih. Dulu ngapa? Benar bahwa semua yang dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua nih keluar ibu, kita semua nih bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Amal soleh. Ini lagi amal soleh nih. Ini amal soleh nih, amal soleh yang bagus masuk surga Firdaus. Ya, kan gitu betul. Makanya emak kalau urusan ngaji rajin, masya Allah. Bapak beda, kalau emak mengajinya ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Sampai kadang-kadang tiap hari talim sono begitu, sini iya bu. Ya. Tapi gua heran sering ngaji tapi tetap aja galak sama suami. Coba bang, bagaimana kita punya bini nggak ngaji, udah mati dari kemarin kita. Tapi daripada pusing dengan berangkat ngaji, ini yang cakep-cakep nih, wangi bener saya lihat dari sana juga. Gila. Coba ke bapak-bapak aja. Ya, kalau ibu-ibu tuh ada wanginya, cakep-cakep, rapi-rapi. Coba bapak sendal putus gak dipakai. Pokok miring sikat aja udah. Kalau ibu bukan dandan dulu, masa Allah itu mau menghadap apa namanya, mau ketemu maulid, cakep dulu menyambut betul sama orang yang kita cintai, yang juga dicintai oleh Allah. Capek ya? Udah ya? Hah? Masih lama. Enggak, ini bukan ceramah ini. Nanti ceramah sama kiai aja. Ntar ada lagi penceramah dari jam 1. Nah kita sekarang udah jadi orang-orang tua dari anak-anak kita. Sama ibu, anak-anak kita ini masya Allah. Kalau besok kita latih anak kita, maaf ibu, latih ngaji itu jadi kori juara nasional, pergi haji gratis, ibu umroh diajak. Karena rajin ngajinya setiap hari. Tiap hari aja hafizoh, yang perempuan hafizoh, kalau laki hafiz, hafal Quran dia. Tiap hari ngerenggeng aja. Di dalam hatinya ngaji, di luarnya kan nggak enak, masa malam-malam ya nggak enak kan. Tetangga pada bangun. Orang rajin baca Quran, besok jadi koriah, perempuan koriah, laki kori, tiap hari latihan. Jadi kori, makanya adik-adikku sayang, maaf, bukan lagi ngajarin. Berasanya ntar udah tua-tuaan. Manusia berharga kalau punya prestasi. Jadi bego ngaji masih cakep, jangan sampai bego banget gitu. Maaf itu, dan terus mau kemana kita? Maaf. Oh kamu sekarang pengen jadi artis, gampang, tiap hari aja bikin konten. Itulah TikTok tiap hari. Ngetop dikenal orang, ngetop di apa namanya, sosmed, diundang ke TV. Dulu kan saya di TV langsung, zaman saya mah langsung ke TV. Kalau sekarang mah orang bikin konten setiap hari dan tiap hari. Emak juga mau cebok, bikin aja. Aku mau cebok nih. Ada yang nonton sekarang, apa yang nggak ditonton coba? Ya bu, tutorial cara membuat anak. Ibu dah tuh, ya. Pertama, kedua, ketiga, Goblok ya, gue ceramah goblok ya. Gue mah heran, mau aja dengerin orang bego. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar cepet balik. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, maka itu anaknya. Dulu kita kan keluar dari rahim emak kita nih. Iya. Kakakku, kamu di bawah pohon sih gelap. Jadi aku lihat dari dalam, dari atas itu kayak ada kerudung nggak ada mukanya. Tapi senter pada ke atas semua sih.
Heran daripada ngerondain. Halo. Coba angkat tangannya. Lope dong, lope. Oh iya benar kelihatan. Gelap Bu di bawah pohon nggak kelihatan. Saya maafin ya. Jadi saya mau ke situ juga jadi kayak orang ngobrol sendirian. Iya, kok putih-putih kerudungnya ini orang apa bukan sih gitu. Takutnya begitu saya samperin, ya. Disebut anak kalau dia keluar dari ibunya, makanya disebut anak. Ini anak-anak kita nih keluar dari, makanya jadi ibu itu gampang, asal beranak aja. Pasti yang keluar anak. Disebut anak karena dia keluar dari rahim emaknya. Kalau dia keluar dari lubang perawan itu curut. Kalau curut nggak usah pakai ngaji, nggak apa-apa deh. Sekalipun dia masuk surga juga rombongan curut. Tapi kalau kita kan mesti ngaji, ibu ada dosa yang harus kita bayar, kita tebus ya bu. Mana? Istighfar. Astagfirullah. Tiap habis sholat Astagfirullah. Nah kan nanti bakal pada tua kita bu. Kalau gigi masih cakep enak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih coba udah gak ada giginya. Bahkan nyampe tahapan itu. Makanya imam aja kalau gigi tengahnya udah ompong, udah harus mundur ibu kalau masih ada yang bagus. Kan ada nih imam giginya ompong tengah. Dia tahu bacanya nggak fasih, nggak mau bu. Berasa pada saat baca watini anginnya nyeplos. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia watini dia nggak wahini, wahai huhuni, nggak gitu. Tetap makhrajnya harus pas watini wa zaitun karena giginya yang ada jadi wahini. Ada masanya di saat lagi kita udah nggak maaf, kita menganggap antar anakku udah pada gede, gue mah bebas, gue senang. Belum tentu mah. Maaf sekarang aja yang ada pada ngeselin orang tua mulu. Anak soleh siapa sih yang bikin emaknya girang? Tuh anak soleh. Suami yang baik mana sih yang bikin istrinya selalu tersenyum? Setiap pagi kasih cepean. Ya bu, maaf ini mah maaf bukan lagi kita ngeremehin perempuan apa duit enggak. Ya mah duit mah nggak penting banget. Yang penting mah kan jumlahnya berapa. Ya daripada cepet di seminggu masih tanya dia emang yang kemarin udah habis duit cepet. Pagi sayur bening, sore sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruh di ikan cupang hidup. Akhirnya jadi nggak makan nonton cupang aja. Mana lagi bu tempat kita pulang? Nggak ada. Satu ketika maaf orang-orang bangga, oh anak saya mah pinter kuliahnya, ada yang S1, S2, ada yang di Sumatera, ada yang di Jakarta. Anak-anak saya mah kuliah semua. Tiga-tiganya S1, ada yang S2, ada yang S3, sampai kebanyakan S beku. Itu diperiksa nggak bisa ngapa-ngapain. Kebanyakan S. Begitu anak pintar sekolah tinggi duitnya banyak, emak sakit nggak pulang, aku sibuk mama, aku lagi ada kerjaan banyak nih, banyak tugas nggak pulang tuh emaknya sakit. Nah yang duitnya banyak, aduh, coba deh mama langsung masuk ke IGD aja. Gak maunya masuk segera langsung masuk IGD, emang ketok pintu assalamualaikum. Mungkin didorong pakai roda, keles bener. Tuh, saking sibuk. Ini pinter, sampai emak sendirian kata emak, gua mah udah aman, anak gua udah pada nikah semua, bebas. Enggak cukup, besok mantunya kerja, anaknya kerja, itu cucu digiring ke rumah semua. Kata emaknya matiin, gua matiin. Cek banget bapak lu. Naik ke meja, piring pada pecah. Masuk ke dapur, toples pada hancur. Lah, emak pengen senang, nenek pengen senang, cucu digiring semua. Enak bapaknya pada kerja, pada jalan-jalan. Tinggal nenek
aja. Pegang sono hancur piring. Naik ke sono habis ke kencing diangkat-angkat. Kata emaknya matiin gak mati. Ini sanggup gue mati. Gue bukan ngurusin bapak lu doang. Sampai lu rumahnya nyeksa gua. Gua kumpet lu. Jadi emak tuh gak ada berhenti capeknya. Benar. Makanya jaminan ahli surga ibuku semua. Tetehku, nenekku ahli surga semua. Amin. Makanya kalau saya usul jangan bangga punya anak pinter. Pinter main pinteran. Itu yang ngabisin pada orang tua yang bego apa yang pinter? Pinter main pinter-pinter, yang bego mah ngapa-ngapain. Ya yang masih bego. Tapi kalau perlu saya kasih saran, punya anak jangan dipinterin semua, sisain biar ada yang bego satu. Yang pinter pada main pinter-pinteran, yang bego mah nggak main bego-begoan. Orang pada berantem berapa gedung, yang bego mah megangin tiang aja. Akhirnya jadi ditangkap sama polisi yang pintar apa yang bego? Yang pintar. Jegi. Yang bego mah diem aja. Emaknya sakit juga dia tungguin. Yang pintar mah aku sibuk mama, izin aku pergi dulu. Mama aku tinggal dulu, aku mau berangkat ada kerjaan, ada proyek. Bapak udah ngomongnya proyek. Dalam cuma ngecor. Terus ngecor 3 hari pulang. Aku sibuk mama, aku nggak bisa bantu mama. Sampai emaknya sakit, sampai emaknya meninggal dia nggak datang. Saking sibuknya, coba yang bego mah nggak kemana-mana. Emaknya belum ngabisin, mama nyebut belum. Kata emaknya, udah dibimbing aja, ayo mak ikutin la ilaha illallah. Si bego nih pengen banget buru-buru. Dia nggak paham, emaknya belah, gue pengen belah. Sampai dikepet kan namanya, gue udah hafal. Sakit yang nungguin si bego. Ya emaknya masuk angin yang nungguin bego. Yang ngerikin si bego. Orang duit pas ngerokok ntar ya mak buat jajan. Mas daki mulu deh. Yang bego mak, yang jujur mak. Mak lah, diajarin lah, ilaha. Yang pintar mah ke mana-mana. Sampai akhirnya emaknya meninggal, ternyata yang paling kaya si bego. Warisannya. Yang lain pada nggak kebagian, si bego yang nungguin udah itu buat lu aja tuh. Apaan mah itu kipas angin yang udah sengklek. Pantes aja dicolokin, plek. Mana kipas angin udah gak ada tutupnya. Kata emaknya, ini warisan mah iya, gara-gara itu kan lu punya adik. Kipas angin bunyi, bapak makin kenceng aja, plek. Saya juga pakai pempel. Takut ada yang ini lidol. Dia namanya klep udah pada rusak. Iya ibu, maafin. Bukannya tahu, aku tahu kalau makan udah rada dingin kan. Yang seger-seger nih, yang setrumnya masih kencang. Kalau makan udah lobet tuh. Ditempelin juga mah bejijik. Nempelin aki-aki yang udah tengik banget dari kebun dia. Allahu Akbar, ini namanya nyari girang. Haji Akri maulid. Ramanya apaan sih? Gue juga nggak tahu. Dapat apa? Gue nggak tahu. Gue ketawain aja. Jadi kalau ngaji sama saya enggak gila udah cakep. Nyari girang, nyari senang, capek bu, di rumah capek. Nyuci, masak, orang-orang punya pembantu masih bisa nyuruh pembantu. Emak udah anaknya banyak, emak saya anaknya 13 bu. Kagak pakai ngomong-ngomong. Gampang banget sama netes kalau yang subur. Itu ya anget aja mepet di tiang beranak nih. Kan ada orang yang susah banget pengen punya anak sampai muter-muter sampai minta air. Datang kiai saya minta air, saya belum punya anak. Kiai polos banget minta air. Emang listrik jepret. Tiap hari minta air.
Tapi ada orang tua kita subur, orang-orang di kampung, maaf ya, saya juga orang kampung ibu, bukan saya ngeremehin orang kampung. Orang kampung itu luar biasa. Nggak pakai ngobrol, nggak pakai konsultasi bagaimana cara punya anak atau lihat buku bagaimana tutorial membuat anak, enggak. Bapak keluar dari empang nih, habis dari empang ngubek empang gitu, nangkep mujair. Anak kolornya kan panjang tuh, kolornya zaman dulu ya. Taruh di pintu digantung. Mak lewat netes itu gunting lagi. Dan ada kolor itu. Rempang emang subur. Iya, orang duduk aja begini nih, emak nih duduk nih, emak begini, anget. Iya, emak habis duduk nih, bapak dudukin lagi, emak duduk lagi 3 kali duduk aja. Langsung aja netes besok. Orang subur, orang-orang di daerah itu, Bu, maaf, rata-rata ini gampang banget kamu punya anak. Iya. Malam pertama dikagetin aja. Bersin, Acim. Nangis mana? Hamil lagi. Masih akhirnya namanya anaknya dinamain si Acim. Dia karena hasil dari ini apa namanya itu? Bangkis kalau orang apa namanya? Acim bersin. Itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa sini bangkis kan? Iya, makanya kalau ke bangkis meles. Oh, udah kebanyakan anak, iya, Acim. Kata istrinya, sombong amat sih orang bersin aja pakai ngeles. Iya, aku tuh gampang hamil. Ya kan romantis, kan zaman dulu kan romantis ya. Kita ada di YouTube tuh dulu kayak tumpeng ya sayang gitu. Ada yang gitu deh. Kata suaminya, iya, sekarang mah kayak perceplok. Nggak ngerti ya. Saya juga iya itu nenek-nenek ngomong sama aki-aki. Katanya dulu kayak tumpeng ya sayang. Gitu kan ya. Suaminya nyaut, iya sekarang saya kayak telur ceplok. Allah, kalau ini aki-aki masih lenjet. Aduh, nego ya, gue ceramahnya bego ya. Nggak, emang saya capek banget sebetulnya. Capek banget tuh, ini juga Masya Allah, dia udah demak legging juga ini. Beneran. Suara juga udah rada-rada. Cuman ya karena aku cinta kamu. Kalau usah pakai cie buat siram nih. Iya, begitu nyampe ke sini Masya Allah segini banyaknya. Siapa yang ngumpulin? Dah sedikit aja gue ya. Yuk tempat curhat yang sebenarnya Allah. Susah senang curhatnya ke Allah. Ridho Allah, syafaat Rasulullah. Dah tiap hari. Nah, ilaha illallah. Nah, itu aja. Nah, suami nggak pulang-pulang juga lah. Ilaha illallah. Pagi tungguin belum pulang, sore belum pulang. Sehari 2 hari belum pulang lah. Ilaha illallah. Apa udah seminggu belum pulang, tetap ucap lah. Ilaha illallah. Bapak udah kemana merah. Pulang nggak pulang juga lah. Ilaha illallah. Mak mana ma? Bapak mana ma? Mampus. Susah senang sandarannya kau. Sayang sama suami tuh Bu, sayang sama suami. Nanti yang bakal bareng sama surga bareng sama suami. Kalau dunianya sengketa mulu, kasus mulu, bagaimana mau ke surga bareng? Suami yang bagus di surga dikasih bidadari masih ngomong, ya Allah aku nggak mau bidadari yang ini ya Allah, aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Itu saking cinta. Ada nggak suaminya kayak gitu? Ya, ibunya aja kita berangkat ke dokter juga berangkat ngapa? Ah, ngomong puyeng berangkat ke dokter. Ya sampai begitu, bagaimana mau ke surga? Di rumah aja sengketa. Oh, nama gede tadi berat. Berantem mulu, apa aja Jakarta ya? Sampai ngomong monyet sampai begitu kok tuh. Emang dasar laki-laki bego ya. Pagi dikatain monyet, tak kenal sama dia, pengen itu monyet ditaikin gitu. Ini dikatain bego, sekarang tadi dikatain monyet. Entong punya lu, tak pengen
itu kunyuk ditaikin kenceng banget. Ya bagaimana lagi, emang cuma sekunyuk-kunyuknya. Jadi sepinter-pinternya suami pasti ada begonya, itu aja. Ya betul, kelihatan begonya, baru berangkat Sherlock pak, baru depan pintu kita Sherlock aja. Video callan gitu, ya. Jadi udah jangan capek-capek, bawa senang. Kenapa berantem terus rumah tangga? Karena terlalu serius. Bawa aja santai. Bapak suami banyak, istri banyak, nggak usah teman saya nggak sebut nama, dia begitu orangnya. Kalau istrinya udah mulai banyak ngomong, dia nggak ngomong. Buka aja baju, buka celana, buka dalamannya, panjang aja dia. Dari depan dia ke belakang, dari belakang dia ke depan. Udah istrinya diem aja udah. Nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong sama anak doang. Tutup pintu, tutup pintu. Dia malu, dia nggak apa-apa. Tadi omelin telanjang, diomelin telanjang. Tapi nyari aman. Daripada KDRT, benar-benar KDRT. Coba buka YouTube, Bu. Hampir setiap hari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lapor polisi, berantem lapor polisi. Ya, capek. Mas saya sering ngajarin berkali-kali, saya ketemu ibu saya ajarin. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Ya, hebatnya perempuan, hebatnya emak. Ngeden mau beranak, dokter nungguin. Bidan nungguin, dokter beranak nungguin. Emak lagi mau ngeden ditungguin. Suami nungguin, saudara nungguin. Coba bapak-bapak, sehebatnya bapak-bapak, ada yang lagi ngeden ditungguin. Seumur-umur saya ngeden belum pernah istri saya di depan pintu. Tanya tuh, ada nggak pak? Nggak ada pak. Saya hebatnya laki-laki ngeden, nggak ada yang nungguin. Coba bini sampai dipegangin. Keluar keringat, ayo barang-barang, gitu ya. Membantuin, bayi belum keluar menjen. Coba bapak ngeden, ada nggak yang nungguin? Kagak, belum pernah. Saya lihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu. Terus papa, terus. Baru 2 potong. Sampai air mata keluar saking kencengnya ngeden, dilapin gitu, ada nggak? Nggak ada. Ya Bu, ibu orang hebat, ibu ahli surga. Amin. Pesan saya satu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau udah marah, angkat rok pelan-pelan. Tinggal ngomong doang, kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar, pulanglah. Selesai. Yang diberantemin itu juga, yang diributin itu juga. Bener ibu? Bebasin aja, emang udah begitu. Gak usah suami hitam pakai aku mau bangun malam doain papa. Suaminya hitam serius banget, ya Allah putihkan suami aku. Buat apaan? Biarin dia hitam, yang penting keras daripada putih lembek. Nah hari ini saya ceramah nggak ada isinya, tapi ibu senang. Senang nggak? Jujur ibu suka nggak? Kita kumpul gini jangan ada dosa, maksudnya ibu senang nggak ketemu saya? Jujur? Nggak apa-apa kita ketawa, nggak apa-apa. Ngaji nanti ikut rombongan ustazah ya. Jadi malam ini penyegaran. Maulid bertepatan dengan hari kemerdekaan. Jadi kita seger-seger aja. Jangan terlalu sensitif. Merdeka itu akur. Saudara sama saudara akur, tetangga sama tetangga akur. Ya, jangan tetangga ngelewat kita buang muka, kasihan orang buang muka. Pas aja buang mukanya, hidungnya copot, bungut kan. Capek, lihat orang suka buang muka. Taruh di situ udah tempatnya, jangan dibuang-buang. Itu namanya merdeka akur. Ya Bu, saya ngajak girang aja, girang udah. Udah, kalaupun kita dikeselin sama saudara gara-gara ini, gara-gara itu nggak akur juga, udah mau ngapain lagi? Silaturahmi boleh, tapi kalau kita mau silaturahmi dia banting pintu, ngapain kita silaturahmi? Bener? Diem aja, lu diem, gue diem, nggak saling ganggu. Kita juga sama-sama tua. Jangan udah umuran segini masih gue nggak enak sama saudara gue, akhirnya makan hati. Matinya makan hati sendiri. Ya habis empedung ikut, nyari ikut. Jangan makan hati. Kan ada empelanya, kan ada nyarinya tuh yang pahit. Jeroan mulu juga kolesterol. Ya Bu ya, bebasin aja udah. Kadang-kadang ada istilah saudara bisa kayak orang lain malah kayak saudara.
Itu bukti ibu. Jadi kalau ibu hari ini ada 2-3 yang senang saya, alhamdulillah, itu Allah kasih hidayah. Emang dia yang senang loh. Tapi kalau saya berharap semuanya senang, saya juga nggak berani jaminan. Ada yang dari tadi diam aja, ketawa enggak, ngapain enggak gitu. Yang gini juga enggak, gitu. Diam aja. Ya maaf gitu. Bukan karena gedeg kali, emang udah banget berat urusannya kali. Jadi diam aja enggak apa. Ya orang-orang mah hahaha dia mah. Dia mungkin emang udah burik kali dia. Kalau putih itu masih bisa dicuci, kalau burik kan susah ya. Ya. Nah hari ini ibu-ibuku yang girang bahagia, mudah-mudahan senang jadi ahli surga. Amin. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Amin. Yang lagi ada persoalan rumah tangga biar cepet selesai urusannya. Amin. Suaminya yang galak jadi empuk. Amin. Bangetan galak. Yang pengen banget megang duit tiap hari biar Allah kasih. Amin. Jadikan Allah tempat curhat kita, banyakin selawat. Amin. Kenapa? Emang banyak selawat bisa kaya? Ibu buktiin dah. Maaf, saya juga nggak dimodalin bagaimana masuk ke dunia selebriti, enggak. Modal saya apa sih ibu? Saya begini aja ketawa nih. Apa ibu saya pulang nggak istighfar ibu? Saya bohongin ibu, saya dipanggil ustad. Ya, orang murid saya cuma Pak Arta doang, Meko. Tapi kalau ibu senang bahagia hari ini kita ketemu, itu juga udah ibadah itu. Makanya saya tanya, ibu senang nggak? Nah. Jujur. Jujur. Coba ngomong yang keras. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Oh, benar. Jujur namanya, nggak bohong. Kalau bapak kan rada berat kita gituin. Karena yakin ya kalau bapak-bapak saya gituin suaranya enggak. Orang ketawa aja dicicil. Ibu-ibu mah berasa demak, bapak-bapak dicicil. Jadi makanya kan saya kalau ceramah lebih kenceng setrumnya di ibu-ibu. Tapi mana aja ke bapak-bapak taruh di depan. Lobet saya. Terpancing gitu bersemangat. Makanya saya bilang ibu ahli surga semua. Amin. Ngajinya rajin. Ya. Pagi, sore, siang, malam diajak ngaji, hayu. Minggu, bulan, terus berangkat. Cuman satu, berani galak aja masih sama suami itu doang. Digalakin juga karena, ya bu, karena emang apa yang kita minta nggak dikasih sih ya. Bener kan? Coba pagi dikasih 10 juta, kira-kira hati senang nggak? Sarapan enak nggak? Kasih lagi 10 juta, siang enak nggak? Malam mau tidur masih miring aja, bapak udah ngusap-ngusap masih miring aja. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Kekangkang dong. Ya artinya cukup sehari 30 juta. Iya bu? Benar? 30 juta seneng. Oh 100.000 juga orang. Korek amat sih po suami. Saya yakin cukup kok itu. 3 juta juga cukup sehari ya bu ya? Cuman bapak bengek. Ibu pernah nggak lihat suami lagi tidur kayak ada orang main biola di tenggorokan? Hiho, hiho. Itu bukan biola, tahu, bengek. Sehari 3 juta. Makanya kalau mau perhatiin suami, ibu maafin malam dah. Di atas jam setengah 12, setengah 1, di jam-jam segini. Batuknya coba lihat. Kalau batuknya senang, batuknya lagi bahagia, 2 kali. Itu masih enak tuh. Tapi kalau udah banyak kesel, banyak nahan, rada panjang batuknya. Malam-malam. Itu nggak pakai 3 bulan ada pengumuman di musola. Ya bu ya. Ini bapak-bapak biar sadar pak. Dan ingat pak, kita sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh sama istri. Batuk sampai biar sehat pak, panjang umur pak. Ya doain ibu, suami ibu.
Ibu yang punya surga, tapi yang punya kunci surga suami. Kenapa suami belum pulang? Bukan lagi dia nongkrong sama janda, bukan. Dia lagi bingung, belum megang duit mau pulang. Di rumah diomelin, belum pulang juga ditanyain. Tak boleh nyampe di rumah, kopi kagak, makan kagak. Kesel lagi aja mau pergi-pergi kemana. Makanya jadi suami capek, lihat aja mukanya bu. Dia lihat mukanya. Kalau ibu kan enak ketawanya lepas, kayak nggak ada beban. Dia mah ketawa juga dia cicil. Irit. Jadi kayak dengerin saya ceramah kayak separuh gedeg. Udah ada capek belum? Belum. Belum ada yang rembes belum? Ya nanti ngajinya sama kiai, ngajinya sama ustadz, ngajinya di majlis talim. Ini kalau gini namanya syiar, harus rame. Syiar harus rame. Kalau ngaji harus bener. Gak usah pasang sound mahal-mahal nyewa lampu kalau mau ngaji. Kalau mau rame harus begini. Ini dari tadi, emangnya nggak pegel ini? Muter sono muter sini. Ini kalau ukuran kita udah salah bantal bu. Kata leher udah. Jadi mah terus saja begitu. Apaan yang disenterin saya nggak paham. Makanya ukurannya kita girang senang. Cuman saya pengen panjang-panjang, mohon ikhlas ibu. Saya lagi padat banget urusan. Masya Allah sampai parcel aja belum kemakan non. Ya maaf kalau bulan Maulid begini di kulkas itu sampai nggak muat di pintu. Iya orang bini saya keranjang-keranjang aja masukin. Saya pikir saya doang yang bego sampai nyusul, bini juga tolong. Iya maaf gitu, maaf bukan lagi nyombong, bukan, emang faktanya begitu. Kadang-kadang kita duit belum kita pakai gitu, besok pagi udah busuk. MC gede banget lihat gua nih, gua aja gocap berdua belum jelas katanya. Ya kadang-kadang maaf kita ngerendah sama orang juga nggak naikin derajat. Kita ngeluh malah dikatain. Ya kita punya duit malah disirikin. Bener. Betul. Mendingan kita sekalian aja nyenangin hati. Lu ke rumah gua dong. Duit gua pada nempel tuh bu, kekurangan air ludah gitu. Nah sekalian aja daripada gua nggak punya duit banget ini pinjam ngapain? Lu kayak orang susah aja gitu ya. Malah tambah kesel bu ya. Ngabul aja sekalian. Kalau banyak duit, ngepet gua. Ya habis kalau kadang kita ngeluh ya gua usaha gini-gini sirik, ya bu. Jadi kadang-kadang susah juga kita tuh. Kita ngerendah, malah diremehin. Kita ngomong susah, bukannya dibantu malah dikatain. Kalau kita kaya juga digedegin. Karena nggak belagu dia. Naik motor juga nggak mau turun. Di motor lagi jalan suruh turun. Habis motor kemana dia kemana? Yang ngomong tolong, yang ikutin juga bego. Motor lagi jalan ya berhentiin dulu gitu. Kemarin juga dia gue tanya nggak mau nyaut. Nah, di motor lagi kenceng. Kemana? Siapa yang dengar knalpot lagi segedenya? Mau kemana ya? Udah, makanya bodoh amat kasar. Tapi pada satu ketika ternyata boleh kita ngomong begitu, nyenangin hati. Gue jemput ngaji, belum mandi. Gue tinggal marah. Ya kan gitu. Besok gue diomongin. Udah, bodoh amat. Ya bu, bener. Dibikinin kopi nggak diminum, nggak ada kopi nanya-nanya. Sampai kopi pasti dingin, begitu suruh minum marah. Bodoh amat. Ya kan gitu. Untuk susu minta susu. Awan susu udah nggak ada. Ini udah kata si ibu pada luar. Udah nggak manis, asin. Orang habis nyuci minum. Minum air tajin. Dah ya, nggak ada isinya nggak apa-apa ya bu ya. Yang penting ibu senang bahagia itu tugas saya. Kenapa saya ajak ketawa biar sehat panjang umur. Amin. Berapa banyak orang yang kebanyakan nyesek ulu hatinya karena nggak mau ketawa, karena nggak mau kumpul ngaji. Bener. Bebasin berangkat ngaji mendingan ngapain di rumah pusing-pusing ya bu. Ketemu teman, ketemu enak, ada lontong, ada apa makan. Jangan pakai gua nggak doyan, begitu pulang aja perut bunyi perpek. Kata juga lontong makan. Ya bu. Jadi jangan sosok jahil, nggak enak depan ustazah.
Caranya gampang, ustaznya lagi merem, baru tomat tuh kue. Saya juga begitu. Saya kalau acara belum mulai saya nggak berani, tapi begitu pada zikir, kiai zikir, jamaah zikir, merem tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Nah pada saat dia merem itulah kita geser kuenya. Makanya kalau kita mau colong punya ustadz nggak bakal marah. Kalau dia marah berarti belum ustadz. Sebab ustadz mah ikhlas. Parselnya hilang nggak bakal, ya Allah subhanallah bukan rezeki saya tuh kiai itu ngomongnya. Jadi kalau mau colong punya kiai. Nggak bakal marah dia begitu malam kita makan ya bu. Itu kita makan malam kiai nggak doa. Itu yang sampai pakai mencret nggak berhenti. Dia bukan lapor sama polisi, bukan lapornya sama malaikat. Gimana? Ya bu, udah capek dah. Ah? Emang ada penceramah sampai mati di sini? Nah, saya udah lengket banget, enak ini. Belum pernah kok ngeliat pinggiran sepak Ustadz kuning. Astagfirullah. Ya ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Yang pengen berangkat umrah mudah-mudahan Allah kasih banyak itu. Amin. Yang pengen berangkat haji yang dipermudah sama Allah semudah-mudahan. Amin ya Allah, Yang pengen amin. punya anak mondok soleh solehah dia banyak rezeki. Amin. Suami ibu yang lagi bingung lagi apa kasih jalan keluar, mudah-mudahan ketemu solusinya. Amin. Ya. Udah zikiran aja, maulid aja, nggak usah pakai ke Gunung Kawi apa kelangkang. Ongkosnya mahal. Orang balik dari sana juga kaya kagak gagal. Lihat pulang dari sana jalannya begini. Epet nggak cebok. Nah, happy aja happy. Bahagia teteku, saudaraku bahagia. Bodoh amat itu penting. Ada hasil akhirnya mau kemana lagi kita? Curhat yang sebenarnya bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yuk baca Fatihah bareng-bareng ya Bu ya. Kita berdoa bareng-bareng liridaillahi ta'ala karena ridho